Ishak, 55 tahun, warga Deli Serdang tewas usai ditikam dengan senjata tajam oleh Zulham Nasution, sepupunya sendiri. Kedua saudara ini bertikai di sebuah kedai mie Aceh. Pelaku sempat aniaya korban hingga korban meregang nyawa. Inilah serial tabir dendam sepupu tewas ditikam, geger pertikaian di kedai mie Aceh. Ribut mulut lah, nggak ada main kekerasan. Saya melihat ke depan, tiba-tiba si korban ini udah tertidur aja dia di pasar itu kemarin, karena dia pun bawa obeng. Di sana ada penganiayaan terhadap satu orang laki-laki. Korban disebutkan di TKP sedang tersungkur di jalan. Sedang berkelahi dengan dia, Pak. Kelahi situ saya jatuh di bawah, itu saya keluarkan obeng, Pak. Langsung saya tusuk sebelah kiri. Warga Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara digegerkan peristiwa berdarah yang terjadi pada Senin malam 23 Maret 2026. Salah satu pegawai sebuah kedai mie Aceh mengaku melihat seorang pria yang diduga menjadi korban kekerasan yang ditemukan sudah tak berdaya. Kurang tahu bang seperti apa bang Elan, tiba-tiba begitu saya lihat ke belakang, mereka udah ribut aja. Itu jam berapa bang kira-kira? Sekitar jam 8-an gitu loh bang. Jam 8-an, kurang lebih jam 8-an. Ribut-ributnya seperti apa bang, bisa bang ceritain? Kalau ributnya itu mereka hanya, kalau yang saya lihat mereka hanya ribut biasa aja, ribut mulut. Nah, ribut mulut lah, nggak ada main kekerasan ya. Tiba-tiba begitu saya melihat ke depan, tiba-tiba si korban ini udah tertidur aja dia di pasar itu kemarin. Kalau permasalahan itu kurang tahu saya bang, permasalahan itu nggak tahu lah. Saksi menyebut saat itu terlihat dua orang pria bertikai, namun warga yang hendak melerai tak berani mendekat karena salah satu pria nampak membawa sebuah benda tajam. Malam itu suasana semakin tegang. Pertikaian yang mulanya hanya cekcok mulut berujung pada aksi pelemparan batu hingga penikaman yang meregang nyawa. Nah, sempat ada yang misahin juga, cuman ya nggak berani orang juga misahin dia kan, karena dia pun bawa obeng. Jadi ya salah-salah kalau kita misalkan, salah-salah dia, marah dia ke kita pula jadi alam biasanya kan, kalau kita pisahkan kayak gitu kan. Cuman ya kebanyakan nonton sih, daripada misalkan korban. Tahu saya nggak ada buat sana tajam. Si pelaku ini yang ada bawa itu obeng kan. Kalau si pelaku ini obeng. Kalau si korban ini setahu saya nggak ada sih. Karena mereka pun sempat lemparan juga kan, lempar-lemparan batu. Si korban ini melempar si pelaku pakai batu. Laporan mengenai peristiwa ini langsung diterima pihak kepolisian sektor Medan Tebung. Dari sinilah penanganan awal dimulai. Namun petugas tak menemukan jasad korban di tempat kejadian karena sudah dibawa ke rumah oleh pihak keluarga korban di Jalan Benteng Hilir, Kota Medan. Jadi pertama kali pada tanggal 23 Maret pukul 20.00 WIB di Jalan Besar Tembong di depan Cafe Mie Aceh Kumis, kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya di sana ada penganiayaan terhadap satu orang laki-laki yang dimana korban disebutkan di TKP sedang tersungkur di jalan. Kita, Kanit Reskrim bersama personil dari unit Reskrim dan piket fungsi, kita langsung menuju ke TKP. Pada saat sampai di TKP kita mendapatkan informasi bahwasannya korban sudah dibawa ke rumah. Lalu kita menghubungi tim Inapis untuk hadir di TKP. Lalu kita bersama tim mendatangi rumah korban, di mana pada sampai kita di rumah korban, benar ada korban penganiayaan dan sudah meninggal dunia. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara serta membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Medan.
Sejumlah saksi termasuk keluarga korban turut dimintai keterangan untuk memastikan penyebab kematian sekaligus menguatkan bukti dalam penyelidikan. Kita bersama tim Inapis dari Polrestabes Medan dan unit Jatan Ras Polrestabes Medan, kita olah TKP di tempat kejadian dan korban kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Lalu kita menyarankan kepada keluarga korban untuk membuat laporan di Polsek Medan Tembung. Dilakukan otopsi terhadap korban yang meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP serta keluarga dari korban. Fakta mengejutkan pun mulai terungkap. Korban diketahui bernama Ishak, usia 55 tahun. Ia tewas ditikam Zulham Nasution, sepupunya sendiri. Pelaku Zulham diketahui langsung melarikan diri usai menghabisi nyawa Ishak. Polisi pun melakukan penelusuran dan penyelidikan guna mencari pelaku. Pelaku yang bernama Zulham Nasution, saat itu kita lakukan pencarian di seputaran TKP, namun tidak ada kita temukan. Kita mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan saksi di TKP. Lantas, apa motif dibalik tindakan keji Zulham hingga tega menghabisi nyawa Ishak yang merupakan anggota keluarganya sendiri? Upaya pengumpulan bukti terus dilakukan. Polisi berharap potongan demi potongan informasi ini dapat mengarahkan pada lokasi pelaku yang masih dalam pencarian.